Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, hari ke-9 Tim SAR gabungan resmi menutup proses operasi pencarian dan pertolongan korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. 67 korban dinyatakan tewas, sementara 104 selamat. Pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo hari ini hanya meninggalkan puing reruntuhan. Tim SAR gabungan juga telah menghentikan proses pencarian. Proses operasi pencarian dan pertolongan korban ambruknya Ponpes Al-Khozini resmi ditutup. Dengan demikian, proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh BNPB. Ratusan pendaki terjebak badai salju tebal di lereng Gunung Everest, Tibet. Tim penyelamat berjibaku mengevakuasi para pendaki sementara tiket masuk area Everest ditangguhkan. Ratusan pendaki terjebak di ketinggian 4.900 meter saat badai salju dahsyat tiba-tiba melanda sisi timur Gunung Everest, Tibet. Badai ini terjadi saat libur nasional selama sepekan di Tiongkok. Tenda-tenda para pendaki dilaporkan hancur dan beberapa pendaki menderita hipotermia akibat suhu beku. Tim penyelamat terus berlomba menyelamatkan para pendaki. Para pendaki telah dipandu ke tempat aman. Mereka berkemah dan memanjat salju setinggi lutut di tengah badai salju. Sebanyak 350 pendaki telah berhasil mencapai kota kecil Kudang. Sementara lebih dari 200 pendaki yang masih terjebak di jalur pendakian dalam proses evakuasi. Akibat badai salju ini, penjualan tiket dan masuk ke seluruh area pemandangan Everest ditangguhkan mulai 4 Oktober lalu. Tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Dana hibah disunat pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI tetap ingin menggabungkan stasiun karet dan stasiun BNI City. Berdampak patung Jenderal Sudirman akan dipindah. Langsung saja kita bergabung dengan jurnalis iNews Amrina Rida yang akan melaporkan situasi terkini dari stasiun BNI City, Jakarta. Selamat siang Amrina, apakah sudah ada persiapan proses penggabungan saat ini? Iya Wiki dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pihak Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Perhubungan ini ada rencana untuk melakukan integrasi ataupun juga menggabungkan dua stasiun KRL, yakni adalah stasiun BNI City dan ataupun juga stasiun Sudirman Baru dengan stasiun KAR. Nah, berkaitan dengan apakah sudah dimulai proses integrasi ataupun juga pembangunan, ini memang sebenarnya dilakukan secara bertahap sejak awal tahun ini, tahun 2025 sudah dilakukan secara bertahap, mulai ada pembangunan di area stasiun karet dan juga pembangunan lainnya. Namun untuk saat ini memang proses integrasi ataupun juga pengalihan dari penumpang yang naik turun belum dilakukan, Wiki dan juga pemirsa. Nah, Wiki dan juga pemirsa, alasan mengapa dilakukan adanya integrasi, salah satu alasannya adalah karena stasiun karet ini dinilai terlalu dekat dengan stasiun Sudirman Baru. Ini kita bisa melihat bahwa di belakang saya ini adalah stasiun karet yang jaraknya kurang lebih hanya sekitar 700 meter saja atau bahkan kurang dari itu. Jadi memang sangat dekat sekali dengan stasiun Sudirman Baru dan dianggap tidak begitu efektif apabila menjadi dua KRL yang berbeda karena situasinya yang terlalu dekat. Nah, selain ada situasi yang terlalu dekat ini, alasan lain Wiki mengapa dilakukan adanya integrasi ini adalah dikarenakan untuk stasiun karet ini memang dianggap terlalu kecil sehingga sudah tidak layak untuk bisa mengakomodir adanya penumpang yang memang sangat padat stasiun karet ketika jam rush hour. Nah, seperti saya sampaikan tadi Wiki, bahwa untuk saat ini integrasi masih belum dilakukan dan ini adalah situasi di stasiun Sudirman Baru ataupun juga BNI City yang memang masih cukup sepi dan memang lebih banyak para penumpang yang akan menuju ke bandara karena ini juga merupakan stasiun menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk proses integrasinya ini akan dimulai secara bertahap walaupun untuk pembangunan sudah dimulai sejak awal tahun, namun untuk proses integrasi alias naik turun dari penumpang, pengalihan di stasiun Sudirman Baru akan dilakukan pada awal November nanti ataupun juga beberapa bulan ke depan. Dan pertanyaan dari masyarakat nanti berkaitan dengan stasiun karet, pun stasiun karet tidak akan ditutup dan masyarakat masih bisa mengakses melalui stasiun karet. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Rida, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Pemirsa, di saat Jakarta sibuk memindahkan patung dengan biaya tak sedikit, pelajar di Kabupaten Nias Selatan berteriak minta Presiden agar membangun jembatan. Mereka sudah tidak sanggup lagi bila setiap hari harus bertaruh nyawa menyeberangi arus deras sungai supaya bisa sampai di sekolah.
diduga berasal dari desa Sivalago, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara menjadi potret pilu kehidupan pelajar di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Tidak seperti teman-teman mereka di kota besar, mereka harus bertaruh nyawa menerjang derasnya arus sungai agar bisa sampai di sekolah. Minimnya infrastruktur jalan atau jembatan layak hingga keterbatasan akses teknologi informasi turut menggerus kualitas pendidikan hidup di daerah 3T. 62 kabupaten di 17 provinsi Indonesia saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengejar pembangunan yang tertinggal. Tidak mudah, namun pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri ini harus diwujudkan untuk akses pendidikan hingga kesehatan warga. Meski tidak ada dana khusus pembangunan bagi daerah 3T, pemerintah memberikan perhatian melalui kucuran dana di sejumlah program yang bernilai puluhan triliun rupiah. Di antaranya lewat dana desa hingga dana pembangunan infrastruktur seperti jalan serta jembatan. Pembangunan daerah 3T bukan sekedar membuat jembatan atau mengaliri listrik, tetapi juga memberi kesempatan bagi generasi penerus agar bisa belajar dan meraih mimpi mereka. Memberikan akses layak di daerah terpencil juga akan membuka dunia yang luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari naas tidak ada di kalender. Di Cilegon, Banten, seorang wanita pengemudi mobil ditabrak dam truk yang mengalami remblong di gerbang tol. Pengemudi wanita pun terluka parah. Sebuah dam truk menabrak minibus dari belakang hingga ringsek dan tersangkut di antara kendaraan lain. Pengemudi minibus wanita yang terluka dievakuasi petugas tol bersama Satlantas Polres Cilegon. Korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan, yaitu dam truk, minibus, dan truk trailer terjadi di eksit tol Cilegon Timur. Kecelakaan bermula saat dam truk mengalami remblong, menabrak minibus hingga terjepit di antara truk trailer yang ada di depannya. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang Kota. Seluruh pengemudi beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa petugas dari lokasi kejadian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, miras dan obat terlarang bikin seorang pria di Jakarta Selatan gelap mata, menyerang dan menganiaya ketua RT dengan senjata tajam. Suasana mencekam saat warga berusaha mengamankan pelaku. Warga Jalan Cilandak 2, Cilandak, Jakarta Selatan digemparkan aksi penganiayaan terhadap 4 warga. Korban adalah ketua RT dan putrinya, berikut 2 warga lain. Karena kondisi yang mencekam, warga akhirnya menghubungi kepolisian untuk mengamankan pelaku. Pelaku akhirnya berhasil diamankan usai petugas kepolisian bersenjata menangkapnya di salah satu rumah warga. Diduga aksi penusukan dipicu pengaruh alkohol dan habisnya obat yang biasa dikonsumsi pelaku. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polsek Cilandak. Sementara rumah pelaku yang berlantai 2 dan berada tak jauh dari lokasi tampak sepi dari aktivitas. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, tak pandang bulu, pria pelaku curanmor tega menggasak motor milik tetangganya sendiri di Muara Baru, Jakarta Utara. Usut demi usut, ia sudah 3 kali beraksi dan semua korban adalah tetangga. Polisi melakukan penangkapan seorang pencuri kendaraan bermotor di rumah kontrakannya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Penangkapan pelaku ini atas laporan korban yang kehilangan motor saat parkir di depan rumahnya dan terekam kamera CCTV. Polisi menjaga pelaku agar tidak menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Pelaku sudah beraksi sebanyak 3 kali di sekitaran rumah kontrakannya. Pelaku beraksi seorang diri, hasil curiannya dijual ke penadah dengan harga 3 juta rupiah. Dari rumah kontrakan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor dan kunci letter T. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.